Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, pagi, Bu. Miss. Pagi, Bu. Oke, thank you ya untuk responnya. Nah, jadi pada pertemuan pertama ini, hari ini tuh, kita akan sama-sama belajar mengenai akuntansi perusahaan dagang yang akan langsung dibawakan oleh Miss. Tapi di sini, teman kita, Teresia Emanuela, akan membantu Miss selama proses pembelajaran, karena teman kita ini adalah sebagai ketua kelas. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss akan memberitahukan di sini ada 6 rules dan prosedur yang harus kita taati bersama-sama. Yang pertama yaitu mengaktifkan kamera jika tidak terkendala. Nah, jadi Miss harap anak-anak sekalian di tempat ini, kita semua yang ada di kelas ini, jika memang tidak terkendala jaringan, boleh mengaktifkan kamera supaya kita semua bisa saling melihat keadaan di sekitar kalian. Yang kedua juga, Miss mengharapkan kita semua untuk menonaktifkan mikrofon jika tidak sedang berbicara, supaya kelas bisa berjalan secara lancar, gitu ya. Oke, untuk rules yang ketiga, boleh minta tolong dibacakan oleh Teresia. Yang ketiga adalah jika ke toilet, meminta izin kepada ketua kelas. Ya, benar sekali. Karena Teresia teman kita sebagai ketua kelas, jadi Miss harap ketika anak-anak ada yang ingin pergi ke toilet, mohon untuk mengkonfirmasi dulu kepada ketua kelas kita, sehingga nanti Miss tidak kecarian, atau saat dipanggil Miss tahu kalau kalian sedang di toilet, gitu ya. Oke, rules yang keempat yaitu aktif bertanya dan juga memberikan pendapat. Nah, Miss berharap kelas kita ini tuh lancar gitu ya, kelas kita ini diskusinya itu aktif. Kalau ada yang dibingungkan, silakan bertanya. Jangan malu bertanya ya, karena bertanya itu sangat penting untuk kita. Nah, selanjutnya juga, rules dan prosedur kita yang kelima yaitu menunjukkan sikap menghargai. Jadi siapapun di kelas kita ini yang sedang berbicara, memberikan pendapat, bertanya, mohon untuk kita semua itu saling respect gitu ya, untuk antusias mendengarkan. Karena nanti supaya kita dihargai, kita harus menghargai semua orang yang sedang berbicara seperti itu. Dan rules dan prosedur yang terakhir adalah membuat catatan. Nah, jadi pada akhir pembelajaran ini nanti, Miss akan memberikan kalian itu sesi asinkronus, seperti itu. Jadi, sesi asinkronusnya adalah membuat mind mapping. Jadi, untuk membuat mind mapping ini, Miss mengharapkan anak-anak semua itu membuat catatan, garis-garis besar, ataupun hal-hal penting yang akan dicantumkan dalam mind mapping. Seperti itu, oke? Kita masuk ke agenda kita. Nah, agenda kita pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, pembukaan, yaitu jenisnya asinkronus, mengisi presensi dan menyaksikan video pembelajaran. Ini yang sudah kita laksanakan di asinkronus tadi ya. Miss sudah melihat bahwa anak-anak semua itu sudah mengisi presensi. Thank you untuk presensi diisi dengan tepat waktu. Dan menyaksikan video pembelajaran. Miss mau tanya dulu nih, di antara anak-anak semua, adakah yang belum menyaksikan video pembelajarannya, atau sudah semua tadi ya? Yang link yang Miss berikan. Ada yang belum? Saya sudah, Miss. Saya yang terakhir belum, Miss. Oh, Saya Teresiana. Teresiana belum ya yang terakhir. Kira-kira kenapa, Ter? Karena tadi laptopnya mati terus baru bisa nyala. Oke, baiklah kalau begitu. Tidak apa-apa ya. Yang penting hanya bagian terakhir yang belum ditonton. Mungkin nanti Teresiana Deborah bisa melanjutkan di sesi asinkronus itu ya. Pas pembuatan mind mapping juga sekalian. Oke ya. Oke, thank you untuk responnya. Nah, agenda kita yang kedua itu juga penyampaian materi. Ini secara sinkronus yang sekarang sedang kita laksanakan, yaitu kita akan membahas mengenai akuntansi dalam perusahaan dagang. Agenda yang ketiga, itu kita akan masuk kepada tugas mandiri. Ini akan dilakukan secara asinkronus, seperti yang Miss katakan di awal. Kita akan membuat mind mapping dan interaksi di grup WhatsApp. Jadi ketika nanti asinkronus, masih ada yang belum dimengerti, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, sangat diperbolehkan untuk menghubungi Miss di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Ya. Oke, agenda kita yang terakhir, yaitu penutup. Ini juga dilakukan secara asinkronus, di mana setiap kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran secara pribadi. Oke, next. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, jadi sebelum kalian belajar,
kita semua di tempat ini harus tahu nih, apa sih tujuan kita belajar hari ini. Di sini Miss ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita semua ketahui. Yang pertama yaitu mengetahui. Jadi diharapkan anak-anak sekalian itu mengetahui apa itu perusahaan dagang, apa ciri-ciri dari perusahaan dagang, akun-akun yang terdapat dalam perusahaan dagang, ciri-cirinya tadi, dan bagaimana siklus dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, tidak cukup di tahap mengetahui, anak-anak sekalian juga harus nih memahami gitu ya. Selain mengetahui, kita juga harus memahami, harus menguasai apa itu perusahaan dagang dan bagaimana siklus dalam akuntansi perusahaan dagang. Setelah mengetahui, memahami, kita masuk kepada tujuan yang ketiga, yaitu diharapkan kita bisa mengaplikasikan mengenai pembelajaran kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena yang akan kita pelajari ini, itu akan sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita sebagai konsumen gitu ya, kita memakai barang, kita menggunakan barang. Jadi perusahaan dagang ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari, terutama sebagai konsumen. Oke, sebelum kita belajar, di sini Miss ada mengutip kalimat dari seorang tokoh yang bernama Peter Marshall. Beliau mengatakan, boleh dibacakan oleh Teresiana Deborah? Halo, Teresiana Deborah. Oke, sepertinya Teresiana sedang kendala gitu ya. Mohon nanti ketua kelas di-follow sama Miss ya. Ini di-update kenapa Teresiana ya. Oke, mungkin Miss minta tolong gantikan oleh Mona bacakan poin ini. Bisa, Miss. Oke. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Dari Peter Marshall. Oke, ya benar ya. Pekerjaan kecil yang selesai dilakukan itu lebih baik dibandingkan rencana besar yang hanya didiskusikan. Nah, jadi dari pemahaman atau dari kalimat yang dikeluarkan oleh Bapak Peter ini, kita bisa melihat atau bisa kita simpulkan bahwa action itu jauh lebih penting dari planning gitu ya. Jadi sama dengan siklus akuntansi nanti yang akan terlihat sepertinya ribet gitu ya, yang tersusun dari partikel-partikel kecil ataupun tahapan-tahapan kecil, tapi nantinya ketika kita udah susun, itu akan menjadi sebuah laporan akuntansi yang besar gitu ya. Jadi sebuah laporan yang komplit dari yang kita kerjakan dari yang awal, pertengahan nanti sampai akhirnya. Dan belajar pun seperti itu gitu. Kita harus memulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang kita selesaikan itu nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik jika hanya dipandang-pandang saja, hanya didiskusikan, hanya diplanningkan, tapi tidak dilaksanakan, itu tidak akan baik gitu ya. Jadi Miss harap kalian tidak boleh menganggap sesuatu yang kecil itu sederhana, karena segala sesuatu dimulai dari yang kecil, tapi harus dilaksanakan gitu ya. Oke, next. Nah, kita akan masuk kepada apa yang kita harus ketahui sebelum kita benar-benar belajar, gitu ya. Yang pertama, kita harus semua di kelas ini harus tahu bahwa kita itu adalah rekan sekerja Allah yang diberikan mandat untuk mengelola bumi. Nah, ini Miss ambil dari Kejadian 1 ayat 28, di mana Allah meminta kita umat manusia tanpa terkecuali untuk mengelola bumi. Nah, bentuk dari kita mengelola bumi itu harus dimulai dari diri sendiri pastinya ya, yaitu mengenali yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yang ada di sekitar kita, salah satunya adalah perusahaan dagang. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan perusahaan dagang dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu belajar akuntansi perusahaan dagang dengan baik, itu merupakan salah satu bentuk dari kita bertanggung jawab dan kita taat kepada Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tadi mau kita mengelola bumi, tapi dimulai dari diri kita. Kita mengelola pembelajaran kita mengelola apa tugas tentang jawab kita sebagai siswa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian dari perusahaan dagang. Mungkin boleh dibacakan oleh salah satu di antara kita. Ada yang bersedia membacakannya? Aku, Ibu. Oke, silakan. Jadi, membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu.
Iya, jadi pengertian dari perusahaan dagang adalah kegiatan di mana mereka membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tanpa, gitu ya. Jadi perusahaan dagang itu dia membeli lalu dia menjual seperti yang dia beli gitu. Dia tidak mengolah, dia tidak melakukan perubahan apapun lagi seperti itu. Dia tidak menambah-nambah atau mengurangi barang yang sudah dibeli dan dijual kembali gitu. Oke, sampai sini ngerti nggak pengertian dari perusahaan dagang ini sendiri? Atau ada yang masih bingung? Atau sudah nih, sudah nempel di pikirannya? Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita masuk kepada, yuk lanjut. Kita masuk kepada ciri-ciri dari perusahaan dagang itu sendiri. Mungkin boleh dibacakan oleh Gemma. Oke, Ibu. Ciri-ciri perusahaan dagang yang pertama, membeli dan menjual barang. Yang kedua, terdapat akun persediaan barang dagang. Yang ketiga, perhitungan HPP. Yang keempat, terdapat laba rugi, yaitu bentuk single step langsung dan multiple step bertahap. Oke, nah jadi ini ada 4 ciri-ciri dari perusahaan dagang yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada kegiatan membeli dan menjual. Sama seperti pengertian tadi di awal, bahwa mereka membeli, lalu mereka menjual. Tapi harus diingat, mereka membeli dan menjual, tapi tanpa melakukan perubahan. Gitu ya. Jadi apa yang mereka beli, itu juga yang mereka jual. Nah, poin yang kedua dari ciri-ciri perusahaan dagang adalah adanya akun persediaan barang dagang. Miss mau tanya nih, apa sih bedanya dari sisi ini ya, akuntansi persediaan barang dagang ini, akun persediaan barang dagang. Apa bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Ada yang tahu? Dari sisi persediaan tadi nih, poin kedua. Aku, Ibu. Ya, bagaimana Gemma? Kalau perusahaan dagang itu ada persediaannya, Ibu. Kalau perusahaan jasa tidak ada persediaan. Iya, benar sekali ya. Nah, ini yang membedakan pada umumnya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Di mana karena perusahaan dagang kegiatannya adalah membeli dan menjual, maka mereka harus memiliki persediaan. Persediaan ini yang nantinya untuk dijual gitu ya. Jadi mereka harus ada persediaan di gudang sehingga memang perusahaan dagang karena menjual terus mereka membeli. Jadi mereka ada barang gitu ya, ada wujud nyatanya yang harus tersedia di dalam gudang gitu. Oke, poin yang ketiga yaitu penghitungan HPP. Ada yang tahu apa kepanjangan dari HPP mungkin? Masih ada yang tahu? Harga pokok penjualan kan, Miss? Ya, betul sekali Teresia. Thank you ya. Nah, jadi penghitungan HPP ini merupakan harga pokok penjualan. Nah, itu kan kepanjangannya nih, kepanjangan kan? Nah, kalau arti dari HPP itu sendiri apa? Harga pokok penjualan itu apa sih? Namanya coba nih, harga pokok penjualan. Ada yang tahu? Mona aja, Mona. Oke, ini antara Mona dan Teresiana sangat excited gitu ya. Oke, Mona, HPP Mon? Mungkin Bu, ini apa harga yang diberikan oleh produsen ke konsumen. Oke, harga yang diberikan oleh produsen ke konsumen. Berarti harga jual gitu ya Mona ya? Iya Bu. Oke, harga jual. Kalau Teresiana, bukan Teresiana, Teresia, maaf ya. Teresia tadi mau ngomong apa, Ter? Kalau saya mikirnya ini, Miss. Harga, ya maksudnya harga dasar sebuah barang untuk dijual gitu. Jadi segini nih, kalau mau dijual sekian, maksudnya lebih tinggi lagi supaya bisa dapat untung kayak gitu sih. Jadi harga pokoknya, harga awalnya. Oke, thank you. Benar ya, pendapat Mona dan Teresia ini sama-sama benar. Tapi untuk HPP ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi kita fokus ke dasar-dasar dulu nih untuk memahami dari perusahaan dagang dan siklus akuntansinya. Oke, thank you untuk responnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu adanya laporan laba rugi. Nanti di sini kita akan belajar mengenai 2 bentuk, yaitu
yang secara langsung atau single step, dan yang secara bertahap atau multiple step. Nanti kita akan perdalam di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada transaksi-transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Oke, mungkin ini bisa dibacakan oleh Teresiana Deborah. Lihat Ibu. Oh, oke. Teresiana Deborah pergi ke toilet ya. Oke, thank you untuk responnya, Ter. Oke, mungkin boleh digantikan sama Gema nih. Sepertinya Gema sedang memikirkan sesuatu nih. Gema? Iya, Ibu. Saya memikirkan nasi, Ibu. Oke, yang pertama, transaksi. Yang pertama itu membeli secara kredit atau tunai. Yang kedua, mengembalikan atau menerima potongan pembelian. Yang ketiga, membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian. Yang keempat, menjual secara kredit atau tunai. Yang kelima, menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Dan yang terakhir, memberi potongan penjualan. Oke, thank you Gema. Nah, jadi transaksi dalam perusahaan dagang ini, di sini Miss ada kasih 6 poin ya. Yang pertama, membeli secara kredit dan tunai. Ini pastinya kalian sudah tahu ya, namanya membeli pasti ya mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang gitu ya. Yang kedua, mengembalikan atau menerima potongan pembelian. Nah, mengembalikan atau menerima potongan pembelian ini biasanya karena ada contohnya diskon atau ada barang yang diretur gitu ya, yang dikembalikan atau barang rusak atau barang cacat, sehingga ada potongan-potongan khusus untuk barang-barang yang tidak sempurna tadi gitu ya. Yang ketiga juga ada membayar atau menerima penghitungan biaya angkut pembelian. Nah, karena ini transaksinya adalah jual beli, sehingga ketika kita menjual atau kita membeli, pasti ada proses pengangkutan atau distribusi gitu ya, logistik, sehingga ketika proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain itu pasti membutuhkan biaya angkut seperti itu ya. Kalau di sekarang kita kenal dengan ongkir gitu ya, ongkos kirim. Nah, ini di sini merupakan penghitungan biaya angkut pembeliannya. Nah, poin yang keempat dari transaksi perusahaan dagang itu ada menjual secara kredit atau tunai. Karena mereka dagang, jadi mereka tidak membeli saja seperti yang di poin pertama ya, tapi mereka akan menjual kembali, baik secara kredit ataupun tunai. Nah, poin yang kelima itu juga mereka menerima kembali barang dagang yang telah dijual. Kira-kira kenapa diterima kembali barang dagang yang sudah dijual? Ada yang tahu? Kenapa diterima kembali? Mungkin rusak, Bu. Ya, benar. Ada kasus-kasus di mana barang pas proses pengangkatan itu rusak, itu cacat, itu mungkin terjatuh atau tidak sempurna tadi itu ya. Maka harus dikembalikan jika memang sudah tidak bisa lagi diterima seperti itu. Sehingga mereka harus menerima kembali yang sudah dijual. Dan yang terakhir, transaksi mereka adalah memberi potongan penjualan. Nah, seperti tadi mereka menerima potongan pembelian, mereka juga harus memberi potongan penjualan, seperti poin yang kedua tadi. Oke, nah ini tahap terakhir, kita akan masuk kepada siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Ini kita akan bahas secara sekilas, karena apa? Karena nanti akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi siklus akuntansi perusahaan dagang ini tuh dimulai dari kiri atas ya. Kita sama-sama lihat dari kiri atas, ada bukti transaksi. Nah, jadi ini transaksi ini merupakan semua kegiatan-kegiatan dalam perusahaan dagang yang mereka baik itu membeli ataupun menjual ataupun ya seperti tadi slide sebelum ini yang mengenai transaksi-transaksi mereka. Di sini dikumpulkan semua bukti transaksi masuk kepada tahap jurnal umum ataupun jurnal khusus, di mana mereka nanti akan menggabungkan, mengkelompokkan semua dari transaksi-transaksi. Oke, semua dari transaksi-transaksi. Setelah itu mereka akan masuk kepada buku besar, dari buku besar akan dimasukkan kepada neraca saldo, lalu masuk kepada kertas kerja, ke jurnal penyesuaian, masuk pada tahap laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini nanti akan nampak nih, laba ataupun rugi dari perusahaan dagang. Nah, tidak berhenti di laporan keuangan, akan nanti bergerak kepada jurnal penutup.
Nah, di jurnal penutup nanti akan ditutup, setelah itu akan dibuat lagi nih neraca saldo setelah penutupan. Kalau tadi di atas itu ya yang warna orange ada neraca saldo, di neraca saldo yang abu ini tuh akan dilaksanakan setelah adanya penutupan gitu ya. Jadi disesuaikan kembali. Dan setelah itu dibuatlah jurnal pembaliknya. Oke, itu sekilas mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk memahaminya, akan Miss jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti ya, untuk memperdalam. Oke, kita masuk kepada kegiatan asinkronus. Nah, jadi di kegiatan asinkronus, seperti yang udah Miss bilang tadi ya, kita akan membuat mind mapping. Jadi Miss harapkan semua bekerja gitu ya. Jangan ada yang tidur ataupun jangan ada yang kemana-mana ya. Tetap melaksanakan asynchronous time. Karena Miss juga akan standby di grup WhatsApp kita. Jadi kalian ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan, Miss akan standby di grup WhatsApp gitu ya. Oke, Miss akan kasih waktu kalian secara asinkronus. Selamat bekerja dan berkarya, lakukan semaksimal mungkin ya. Thank you untuk kelas hari ini, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, class. Thank you. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Ibu.